himbauan nih kepada warga nih, Ya. agar seandainya ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Pak Carik kek, Pak Kades kek, pokoknya harus utuh. Saran ke warganya bagaimana caranya? Saya pernah sewaktu membagikan BLT tersebut bukan PKH. Saya memberitahu kepada masyarakat saya, siapapun itu yang akan memotong, artinya hak masyarakat, tolong lapor ke kepala desa, pemerintahan desa. Jangan coba-coba dan jangan sekali-kali Anda memerintahkan memungut itu. Apapun program-program dari pemerintah untuk ke masyarakat, jangan. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya. Selamat siang, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 21 Desember 2021. Dan hari ini kebetulan Bang Kumis ketemu sama Bapak Lurah Kusnadi dan Bapak Carik. Beliau adalah sekarang ini memimpin di salah satu desa di Sindang Resmi, tepatnya di Pasir Roa. Pak Lurah ya? Ya. Nah, Pak Lurah, langsung saja nih ya. Dimana ini desa Pasir Loa ada satu pemberitaan Pak Lurah mengenai dana PKH yang konon dana tersebut mengalir pemotongan ke pemerintah desa yang digunakan untuk bla 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 lah gitu kan. Coba ini gimana sih sebenarnya? Yang sebenarnya begini Pak, karena berita-berita yang saya lihat itu, saya juga kaget. Saya juga kaget. Yang sebenarnya bukan begitu Pak. Nah, bukan begitu. Yang saya tahu, karena apa? Waktu itu di berita itu uang bahkan diambil atas perintah kepala desa. Saya tidak merasa itu Pak. oh gitu ya. Saya tidak merasa. Bahkan saya cuman menginformasikan ke Kadus, tolong tanyakan uang tersebut itu ada apa enggak, karena itu uang masyarakat, bukan diambil Pak. Saya enggak nyuruh ngambil. Setelah dilakukan oleh pemerintahan desa, ditanyakan, sudah bilang ada udah. Nah, setelah itu uang itu dikembalikan oleh suaminya Ibu Nursiah atas nama Ari. Nah, ini Bukan diambil. Nursiah itu sebagai apa? Itu loh. Ya dulunya katanya staf. Staf. Dia yang mengelola BPNT dan PKH dari awal kepemimpinan Haji Imron Rosadi. Nah, setelah itu saya kan nggak tahu siapa dia. Nah, justru mendengar uang dikembalikan oleh saudara Ari, suami daripada Nursiah itu, ke Kadus 1. Dari Kadus 1 diantarkan ke rumah kepala desa, didampingi oleh Kadus 3. Nah, bahwa saya itu nggak tahu uang apa itu. Saya potong lagi yang disebut tadi mengantarkan uang itu sebenarnya Pak Carik, uang apa sih sebenarnya? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Apakah itu dana yang disebut PKM itu atau bukan sih? Atau hanya potongan-potongannya saja? Menurut Pak Lurah gimana itu sebenarnya? Mendengar sekarang ini bahwa uang tersebut itu sekarang bukan awal. Bahwa uang itu hasil potongan daripada KPM. Siapa yang menyuruh memotong? Saya tidak memerintahkan. Sebenarnya saya sudah menjabat kepala desa, sah secara hukum saya. Kenapa mereka itu bertindak tanpa seizin kepala desa, tanpa ada dasar perintah dari kepala desa? Sedangkan dia itu siapa? Nah, Kan gitu. Terus gini, boleh tahu jumlahnya berapa sih? Nah, tahu nggak Pak Carik jumlah penerima sekarang? Keseluruhan dulu jumlah warganya. Kalau dulu ya kurang lebih ada 100-an PKH. Kurang lebih 100 Pak Lurah ya. Karena Jumlahnya. Iya. Nah, katanya kan tadi diantarkan, bukan dipinta ya. Iya. Jumlah uangnya berapa itu Pak Lurah yang diantarkan itu? Cuman katanya saya juga nggak ngitung uang tersebut itu. Karena sampai diantarkan laginya uang itu masih dalam satu tempat. Oh gitu ya. Karena saya membaiki atau ada perbaikan fasilitas desa itu bukan pakai uang itu. Waktu saya memperbaiki fasilitas desa, membetuli laptop dan lain sebagainya, tanggal berapa itu? Itu PKH belum turun. Nah, pertanyaannya gini Pak Lurah, yang disebut mengantarkan berarti ada yang menerima kan itu loh. Ya. Waktu itu
dalam pemberitaan kan katanya meminta oke lah bisa dibantu oleh Pak Lurah tadi. Iya. Pada waktu uang yang tanda kutip tadi hasil pemotongan, yang nerima pada waktu itu siapa Pak Lurah? Yang menerima diantarkan oleh saudara Ari. Sugito, itu kadus 1. Kadus 1. Kadus 1. Berarti bukan diterima oleh Pak Lurah. Enggak. Nah, setelah aliran dana tersebut pindah tangan dari saudara Nuria Iya. ke Ibu Nursia ke Kadus 1. 1. Nah, dari Kadus 1 itu kemana? Nah, dari kadus 1 itu dia minta temen ke kadus 3. Diantarkan ke rumah saya. Oke. Kan artinya bukan diambil, saya nggak tahu uang apa itu. Nah, Pak Lurah sendiri nanyain nggak? Kan biasanya gini loh Pak Lurah, yang namanya uang kan. Iya. Ini dari mana? Enggak nanyain. Enggak. Dan mereka nggak pernah menjelaskan bahwa ini hasil potongan dari PKH nggak? Enggak. Karena saya udah curiga ngedenger biasanya itu dipotong. Wah, besar kemungkinan ini kayaknya ini udah saya simpen. Karena lama juga di tangan Nursia itu lama. Oh, gitu ya. Maksud saya, tujuan saya itu mau dibagikan, cuman kemana saya membagikannya, mengasihkannya, siapa-siapa yang dipotong. Karena saya kepala desa baru, saya belum paham satu persatunya yang dipotong oleh saudara Nursia itu, terkecuali atas perintah saya. Ini kan bukan, saya nggak tahu. Oh, kenapa berita-berita ini seperti ini? Kan gitu. Nah, terus gini Pak Lurah, sekarang posisi uang sekarang Pak Lurah, Iya. ada di mana nih posisinya? Posisi uang sekarang setelah ada pemberitaan, memang mau saya antarkan, cuman saya itu tadinya nunggu PKH turun. Mau saya informasikan ke ibu-ibu kepemilikannya. Karena ada berita, nah uang itu diambil, diantarkan ke Ibu Nursia. Oleh siapa? Diantarkan lagi? Diantarkan lagi. Bahkan siapa yang mengantarkan ke saya itu yang ngambilnya lagi. Itu dikasihkan sama kita teroris. Yang pertama dia memberikan, suruh diantarkan ke Nursia. Oleh Ibu Nursia katanya sudah dikembalikan, saya juga nggak tahu. Karena tidak ada laporan ke kepala desa bahwa Pak ini uang akan dikembalikan, nggak ada. Nggak ada, cuman nggak dengar isu dari masyarakat bahwa uang tersebut itu dikembalikan, nggak tahu sama siapa dan nggak tahu berapa uang Pak Lurah tadi mengatakan ke Bang Kumis bahwa tidak ada satupun perintah, apalagi Pak Lurah baru. Iya. Secara logika yes gitu kan ya. Iya. Dan tidak tahu berapa penerima. Nah, intinya pada tertanggal 21 nih ya kan, bulan Desember 2021, berarti uang itu sebenarnya sudah tidak ada di Pak Lurah gitu kan? Sudah tidak ada dari beberapa kali sebelumnya sudah nggak ada di saya. Nah, sekarang gini Pak Lurah, gimana pun juga kan namanya Pak Lurah itu adalah tugas Bapak. Iya. Setiap persoalan, baik itu besar kecilnya di warga Bapak, di pundak Bapak lah, persoalan harus diselesaikan kan itu kan? Iya. Termasuk yang menerima dana PKH tersebut. Iya. Nah, pertanyaannya Pak Lurah, sudah pernah mengecek belum nih uang yang dulu pernah diantarkan ke Pak Lurah terus diantarkan kembali dan konon katanya mau diberikan kepada yang masing-masing punya hak? Pernah dikonfirmasi belum, dilacak belum bahwa uang itu apakah masih ada di tangan yang tadi pihak yang pertama yang memotong atau sudah mengalir? Menurut Pak Lurah bagaimana itu? Saya memang belum mengecek karena belum ada waktu, karena kesibukan. Memang informasi sedikit ada, katanya uang itu sudah dibagikan. Bahkan dia meminta tanda tangan berita acara, nggak tahu apa tanda tangan berita acara tersebut. Cuman sebatas itu, sepengetahuan saya. Karena apa? Ibu Nursia belum ada datang ke saya, belum ada lapor ke saya bahwa uang itu sudah dibagikan atau tidaknya, belum ada. Masa iya saya sebagai kepala desa harus turun ke masyarakat? Emang nggak ada bawahan saya? Seharusnya dia sekalipun nggak nyampe ke kepala desa, di situ kan ada pemerintahan saya, ada di kantor desa 1x24 jam untuk menerima aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, apapun itu. Nah, oke, sekarang gini Pak Lurah. Tadi Bang Kumis katakan ya, Pak Carik, mohon maaf ya, mungkin Pak Cariknya sebatas pengen menyaksikan aja, karena memang yang jadi pemerintah desa adalah pucuk pimpinannya Pak Lurah Kusnadi. Nah, ini sudah terjadi. Nah, tujuan Kabupaten Pandeglang dengan adanya pokoknya pemerintah dengan adanya PKK untuk membantu warga, dan bahkan Pak Jokowi sendiri sudah menginstruksikan barang siapa yang akan memotong program-program apalagi di saat Covid seperti ini, pokoknya itu hukumannya berat. Nah,
himbauan nih kepada warga nih, Ya. agar seandainya ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Pak Carik kek, Pak Kades kek, pokoknya harus utuh. Saran ke warganya bagaimana sarannya? Saya pernah sewaktu membagikan BLT tersebut bukan PKH. Saya memberitahu kepada masyarakat saya, siapapun itu yang akan memotong, artinya hak masyarakat, tolong lapor ke kepala desa. Karena saya tidak punya niatan untuk memotong hak masyarakat tersebut. Harus utuh masyarakat tersebut. Karena kesan saya sebagai kepala desa, saya sangat sayang, saya sangat cinta ke masyarakat. Karena saya pemimpin di Desa Pasirwa, saya tidak punya niatan untuk merugikan masyarakat. Karena sudah mendapat bantuan pun saya sudah bangga, sudah bahagia, karena itu kehendak masyarakat. Kami tidak punya niatan, bahkan ke pemerintahan desa, jangan coba-coba dan jangan sekali-kali Anda memerintahkan memungut itu. Apapun program-program dari pemerintah untuk ke masyarakat, jangan. Bahkan saya pernah menginstruksikan ke ibu-ibu, Bu, kalau ada yang minta tolong ibu lapor ke kepala desa, terkecuali ibu dengan keadaan sehat, rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun, itu mah hak ibu terserah. Terserah, gitu kan? Bahkan itu pun salah, masih salah. Jangankan dipinta, ngasih pun ibu salah, karena itu bukan uang dari nenek moyang, itu dari pemerintah. Yang haknya murni 100%. Yang haknya murni harus menerima, harus diterima oleh ibu-ibu atau bapak-bapak. Jangankan dipinta, dikasihkan juga nggak boleh. Karena pemerintah itu sudah dipositifkan, sudah dipastikan atas namanya, sudah tercantum, sudah tercatat. Hak dan kepemilikannya itu nggak bisa dia peralihkan, sekalipun dia memberikan berita acara. Tapi begini Pak Lurah ya, Ya. menurut informasi ini ya, Ya. dari kawan-kawan, sebelum berita itu beredar kan Ya. katanya sudah minta klarifikasi juga ke Pak Lurah, Ya. gitu kan? Kita nggak bicara dari awalnya. Betul nggak sih itu Pak Lurah bahwa yang memberitakan itu mengklarifikasi, mengkonfirmasi ke Pak Lurah sendiri sebenarnya dengan persoalan itu? Belum pernah berhadapan begini, berhadapan atau masuk ke kantor saya, atau ngobrol umpamanya 4 mata atau 5 mata 6 mata di atas kursi di depan meja, belum pernah. Yang jelas karena kami itu dianggapnya sama lah, sekalipun kami kepala desa, saya tidak punya apa rasa kepala desa, saya anggap teman biasa. Kenapa mereka memberitakan tanpa seizin saya, tanpa konfirmasi dengan saya? Kan gitu, seharusnya minta konfirmasi dengan saya. Nanti saya jawab kesalahan saya itu di sisi mana. Saya bisa memohon ke mereka kalau memang saya salah, atau memohon maaf ke mereka karena kebodohan saya. Karena saya menjabat kepala desa berapa hari baru. Oh gitu ya, oke. Kan gitu. Saya belum tahu apa itu PKH, apa itu BLT, apa itu umpamanya program-program itu. Saya belum ngerti atau belum paham. Kenapa mereka langsung menaikkan berita tanpa ada konfirmasi? Ibu Nur pun belum pernah ngobrol sama saya. Pak Lurah ABC belum pernah, Pak. Belum. Bahkan dia dianggapnya saya lawan. Ya sebenarnya saya yakin, apalagi jiwa sosok Pak Lurah yang Bang Komis tahu dari dulu kenal kan? Iya. Dalam arti seorang lapangan. Iya. Bang Komis tahu Pak Lurah ini ya gaul dan memahami bagaimana cara untuk merangkul warga, karena berangkat dari pergaulan yang dulu kan diterapkan di desa ini. Mudah-mudahan Pak Lurah ya, nanti untuk Desa Pasirwa ini warganya tidak ada lagi kotak-kotak mana itu lawan mana kawan, karena sekarang sudah menjadi keputusan bersama, yang menang itulah Lurah bersama. Ya Pak Lurah, terima kasih nih Pak Lurah. Waktunya mengganggu sebentar. Bang Kumis bukan untuk menjustis siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi Bang Kumis pun sama, pengen menginformasikan dari sisi yang berbeda. Versi mereka itu hak mereka, dan inilah versi channel Bang Kumis Berbagi untuk menginformasikan kepada warga. Ya Pak Lurah ya. Terima kasih Pak Lurah. Siap. Hampuran ya. Lur, hampuran Lur. Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi, referensi, informasi, faktual, dan terpercaya.